Negara-negara BRICS, Venezuela dan Thailand tolak bergabung dengan koalisi AS melawan Rusia. Di tengah deretan sanksi dan kutukan dari penjuru dunia, masih banyak negara yang mempertahankan hubungannya dengan Rusia. Mereka tidak tergoyahkan dengan seruan AS untuk bergabung dengan koalisi melawan Moskow. Presiden AS Joe Biden terus berupaya membujuk negara-negara netral termasuk India, Brazil, Israel, dan negara-negara Teluk Persia untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia, menerapkan tekanan diplomatik ke pihak Rusia dan memberikan bantuan militer ke Ukraina. India dan Israel memiliki kerjasama dengan AS di bidang keamanan, tetapi sampai sejauh ini tidak ada dari mereka yang menyatakan keinginan untuk mengikuti seruan AS tersebut. Washington kemudian memperluas koalisinya ke Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Langkah ini mendapat kecaman dari Beijing. Uganda, Pakistan, dan Vietnam menuduh koalisi pimpinan AS berusaha melawan Rusia dengan meniadakan kemungkinan pembicaraan dan lewat bantuan militer ke Ukraina. Barat juga meningkatkan tekanan pada Moskow untuk menjatuhkan sanksi, dengan beberapa negara mengumumkan pembekuan aset Rusia sebagai perusahaan pun meninggalkan negara itu. Tidak berhenti sampai di situ saja. Deraan yang diterima Rusia, Uni Eropa bahkan telah menyetujui 6 paket sanksi yang mempertimbangkan embargo terhadap para impor batu bara dan minyak pada khususnya. Namun hingga saat ini Rusia berhasil memulihkan rubel karena Kremlin menjaga hubungan baiknya dengan negara-negara BRICS, juga dengan Venezuela dan Thailand. BRICS sendiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika adalah kelompok pengembangan negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Akronim ini pertama dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Apa yang dilakukan oleh Barat adalah perang ekonomi yang tiada duanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kremlin juga mengatakan kebijakan penahanan dan pelemahan Rusia adalah strategi jangka panjang Barat. Presiden Vladimir Putin juga pernah mengatakan tujuan Amerika Serikat dan Eropa adalah membuat kehidupan jutaan orang menjadi lebih buruk. Presiden Venezuela Nicolás Maduro memuji Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador karena menolak menghadiri KTT Amerika yang digelar oleh AS. Dilansir dari Reuters pada Selasa 7 Juni, Maduro menyebut López Obrador memiliki keberanian dan kejelasan. Maduro menurutkan keputusan Washington untuk tidak mengundang dirinya atau para pemimpin Kuba dan Nicaragua dalam KTT Amerika dalam tindakan diskriminasi. Dia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah AS telah memastikan pertemuan puncak itu akan gagal. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, López Obrador menuturkan bahwa dia tidak akan menghadiri KTT Amerika di Los Angeles pekan ini karena tidak semua negara dari kawasan itu diundang. Sebagai gantinya, Obrador akan mengunjungi Presiden AS Joe Biden pada Juli sebagaimana dikutip oleh Reuters. López Obrador juga mengatakan kepada wartawan tanpa konferensi pers reguler bahwa Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard akan menggantikannya menghadiri KTT Amerika. Pemerintahan Biden tidak mengundang Kuba, Venezuela, dan Nicaragua di KTT Amerika, menurut pengumuman seorang pejabat Gedung Putih, di mana López Obrador adalah salah satu dari beberapa pemimpin yang mengecam akan menolak hadir jika tidak semua negara diundang. Keputusannya itu berisiko menimbulkan boikot bagi AS ketika mencoba memperbaiki hubungan di kawasan tersebut setelah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. López Obrador mengatakan, kebijakan tidak mengundang yang lain telah dilakukan selama berabad-abad perlu diubah dan mengkritik apa yang disebutnya keinginan dominasi yang tidak dapat dibenarkan. López Obrador menambahkan juga, dia akan menggunakan kunjungannya pada Juli untuk membahas imigrasi dan mendorong lebih banyak investasi AS di Amerika Tengah guna membantu mengatasi akar persoalan.